Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru peserta ujian P3K tahap 3, baik yang PG maupun yang belum mencapai passing grade. Kali ini saya akan mengupdate tentang guru PG tidak ikut ujian pada tahap 3 atau saat dibukanya formasi tahun 2022 seperti yang disampaikan Kemendikbud semalam. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, yang mana sebenarnya yang dimaksud. Namun sebelumnya, kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan adanya pertanyaan yang masuk ke kita, yang mana pertanyaan seperti ini. Lalu tahap 3 bagaimana? Apakah kami yang sudah PG tetap ikut atau menunggu? Di video lainnya menjelaskan tahap 3 harus diikuti oleh semua, baik yang tidak lulus maksudnya atau yang sudah PG, agar dapat optimalisasi. Ini memang betul Bapak Ibu sekalian. Minggu yang lalu ada klarifikasi dari BKN agar Bapak Ibu yang sudah PG bisa ikut tahap optimalisasi, maka harus ikut di tahap 3 ini. Lalu bagaimana maksudnya sebenarnya? Nah, ini kalau kita lihat ternyata ada korelasi dari apa yang disampaikan oleh Kemendikbud semalam dengan apa yang disampaikan di bulan Oktober yang lalu. Nah, untuk menguatkan kembali, berikut cuplikan video ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk sekarang ini, untuk pengajuan formasi untuk tahun depan, mohon dipolkan sampai ke 70.000 dan tolong sekali nanti kami akan berikan daftarnya bagi teman-teman kita yang sudah lolos seleksi, yang sudah layak menjadi P3K, didulukan dulu, itu harus masuk semua Pak, karena kasihan banget mereka udah lolos seleksi tesnya tapi nggak diberikan formasi. Nah, ini mohon dukungan dari semua bupati, dari semua wali kota dan juga Pemprov untuk memaksimalkan formasi ini. Toh anggarannya akan diamankan dari pemerintah pusat. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Kemendikbud di bulan Oktober yang lalu. Sehingga kemudian kalau kita bandingkan, ini cuplikan video yang disampaikan semalam sebelum kita ambil kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Ya, itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini. Maka jelas Bapak Ibu sekalian, arah pernyataan yang disampaikan Kemendikbud ini bukan untuk ujian tahap 3 ini, melainkan adalah untuk ujian dibukanya formasi di tahun 2022. Karena jelas disampaikan di sana syaratnya adalah saat dibukanya formasi. Nah, kalau
tahap 3 ini jelas sebagian besar Bapak Ibu yang ikut ujian itu adalah guru-guru yang formasi di sekolah induknya tidak dibuka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saat Permenpannya diubah. Jadi selama Permenpan tidak diubah, maka tentu Juknis di tahun 2021 harus tetap berjalan. Lalu mengingat bahwa BKN dan Panselnas sebelumnya menyampaikan pengajuan formasi itu tidak bisa diubah. Artinya, formasi yang sudah dibuka di tahun 2021 yang lalu harus terisi di tahap 3 ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian dari sini dapat kita simpulkan bahwa satu, apa yang disampaikan oleh Kemendikbud itu dapat diberlakukan hanya untuk formasi tahun 2022 dan itu pun bila Permenpannya diubah. Lalu di tahap 3 ini, bila semua formasi sudah terisi melalui pemilihan formasi dan didapat peringkat 1, ya, maka tidak akan ada optimalisasi. Ini semalam juga dijelaskan. Namun apabila masih ada formasi yang kosong setelah ujian tahap 3 yang artinya belum terisi oleh peserta, baik yang dipilih namun belum mencapai passing grade maupun yang tidak dipilih, maka itulah nanti yang akan dioptimalisasi di tahap 3. Itu Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk gambaran, kalau saya lihat ini feeling di tahun 2022 ini sepertinya ujian P3K-nya hanya akan dilaksanakan oleh pemerintah satu kali putaran saja Bapak Ibu sekalian. Salah satu alasannya adalah kesempatan yang diberikan kepada setiap guru hanya ada 3 kesempatan. Lalu guru yang sudah PG tidak diharuskan ujian lagi. Begitu formasi dibuka di sekolahnya, maka akan diprioritaskan mengisi sekolah tersebut. Yang berikut alasannya adalah kalau kita lihat dalam surat Direktorat Jenderal Keuangan bahwa disebutkan di sana Bapak Ibu sekalian, asumsi penggajian daripada guru P3K yang lulus formasi tahun 2022 adalah di bulan Oktober. Nah, kalau ini asumsinya, maka mengarahlah bahwa untuk formasi tahun 2022 itu hanya akan dilakukan satu putaran. Sehingga bagi Bapak Ibu yang lulus mencapai PG, itu yang akan dioptimalisasikan untuk mengisi formasi yang kosong. Ini formasinya sedang diperjuangkan oleh Panselnas agar seluruh daerah membuka semaksimal mungkin sesuai dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, sehingga kunci utama dari apa yang saya sampaikan ini bagi Bapak Ibu adalah mencapai PG. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai PG, kalaupun di tahun 2021 ini belum mendapatkan formasi, ya di tahun 2022 nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu jatah formasi menjadi P3K. Nah, barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.